Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, kelas 4A Pendidikan Ekonomi. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan mempelajari sistem persediaan periodik. Sebelum masuk ke pembahasan, coba perhatikan percakapan tersebut. Baim, kamu jangan nyatet persediaan barang perusahaan kayak gini dong. Loh, memangnya apa yang salah, Pak? Saya sudah mencatatnya dengan benar. Tidak ada persediaan yang terlewat. Kamu ganti metode percatatannya. Saya nggak mau yang seperti ini. Hayo, kira-kira ada yang bisa nebak gak kenapa si Baim disuruh ganti metode pencatatan persediaan barang oleh atasannya? Dalam sistem percatatan periodik, ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu metode FIFO, LIFO, dan average. Ternyata, Baim melakukan pencatatan menggunakan metode LIFO. Kenapa ya? Kok atasan Baim menyuruhnya untuk mengganti metode tersebut dengan metode yang lain? Sebelum kita mencari tahu alasannya, kita harus tahu dahulu apa sih yang dimaksud dengan persediaan barang periodik itu. Sistem persediaan periodik merupakan pencatatan persediaan barang dagang yang tidak dilakukan secara kontinu. Pencatatan ini dilakukan di akhir periode, sehingga persediaan akhir akan dihitung dengan melakukan stock of name. Nah, stock of name merupakan kegiatan perhitungan persediaan barang dagang yang masih tersimpan di gudang atau toko untuk kemudian dipasarkan. Kemudian, hasil stock of name akan dibandingkan dengan hasil perhitungannya, kira-kira udah selesai atau belum. Tujuan dari sistem pencatatan periodik itu apa sih? Menghitung persediaan akhir dengan metode periodik tentu saja akan membantu kita untuk meminimalisir kesalahan pencatatan atau perhitungan persediaan barang dagang. Apa sih yang dicari dari persediaan barang dagang dengan sistem persediaan periodik? Kita akan mencari persediaan akhir, HPP atau harga pokok penjualan, dan laba kotor. Gimana cara mencarinya? Nah, kita bisa mencarinya dengan 3 metode, yaitu metode FIFO, LIFO, dan average. Apa itu metode FIFO, LIFO, dan average? Oke, sekarang kita tahu kalau dalam sistem persediaan periodik kita punya 3 metode yang bisa digunakan, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Ketiganya memiliki perbedaan dalam menghasilkan perhitungan persediaan barang dagang. Yang pertama itu ada FIFO, first in first out, merupakan barang yang pertama masuk dan pertama keluar. Maksudnya itu adalah ketika ada barang yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan, maka barang tersebut yang juga akan keluar atau dijual pertama kali dari gudang perusahaan. Selanjutnya ada LIFO, last in first out, yaitu barang yang terakhir masuk dan pertama keluar. Maksudnya adalah ketika ada barang yang terakhir masuk ke gudang perusahaan, maka barang itulah yang akan pertama kali keluar atau dijual oleh perusahaan. Selanjutnya ada average. Metode average atau rata-rata, metode ini tidak memperhatikan urutan barang masuk untuk dijual terlebih dahulu seperti pada FIFO dan LIFO. Semua barang yang akan dijual dihitung harga rata-ratanya terlebih dahulu. Berikut adalah contoh soal persediaan metode periodik. Sekarang, yuk kita coba latihan contoh soal persediaan metode periodik berikut ini. Pada tanggal 1 Juni, persediaan awal 20 unit, harga satuan 10.000, total harganya 200.000. Pada tanggal 5 Juni, ada pembelian 30 unit, harga satuannya itu 12.000, total harganya 360.000. Pada tanggal 10 Juni, ada pembelian 40 unit,
Harga satuannya 15.000, total harganya 600.000. Pada tanggal 12 Juni ada penjualan 30 unit. 20 unit pada tanggal 1 Juni dan 10 unit pada tanggal 5 Juni. Harga satuannya 20.000, total harganya 600.000. Pada tanggal 15 Juni ada pembelian 10 unit. Harga satuannya 16.000, total harganya 160.000. Pada tanggal 20 Juni ada penjualan 40 unit. 20 unit di tanggal 5 Juni dan 20 unit di tanggal 10 Juni. Harga satuannya 25.000 dan total harganya 1 juta. Tentukan HPP, persediaan akhir, dan laba kotor dari data di atas menggunakan metode average. Untuk penyelesaiannya, kita cari dulu HPP-nya. Pada tanggal 1 Juni, 20 unit dikalikan 10.000 sama dengan 200.000. 5 Juni, 10 unit dikalikan 12.000 sama dengan 120.000. Pada tanggal 10 Juni, 40 unit dikalikan 15.000 yaitu 600.000. Pada tanggal 15 Juni, 10 unit dikalikan 16.000 sama dengan 160.000. Jadi total unitnya itu ada 100 unit. Total harganya 1.320.000. Lalu kita bagi total unit persediaannya dengan total unit barang atau HPP per unit. 1.320.000 dibagikan 100 sama dengan 13.200. Jadi HPP per unit adalah 13.200. Sedangkan untuk mencari HPP sama dengan HPP per unit dikalikan unit barang dijual sama dengan 13.200 dikalikan 70 sama dengan 924.000. Jadi HPP-nya adalah 924.000. Selanjutnya kita mengerjakan persediaan akhir. Total barangnya ada 100 unit, barang yang dijualnya 70 unit, sisa barangnya 30 unit. Persediaan akhir sama dengan sisa barang dikalikan HPP per unit, yaitu 30 dikalikan 13.200 sama dengan 396.000. Jadi persediaan akhirnya adalah 396.000. Selanjutnya laba kotor. Untuk mencari laba kotor yaitu rumusnya laba kotor sama dengan penjualan dikurang HPP. Jadi 1.600.000 dikurangi 924.000 sama dengan 676.000. Jadi laba kotornya adalah 676.000. Bagaimana teman-teman? Udah jelas belum contoh soalnya? Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kira-kira kenapa kok Baim disuruh menggunakan metode yang lain dalam melakukan perhitungan barang dagangan perusahaan? Kenapa kok nggak boleh menggunakan metode LIFO? Karena IFRS atau Investor in Financial Reporting gak mengizinkan perusahaan menggunakan metode LIFO dalam perhitungan persediaan barang dagang. Metode ini juga didukung oleh UU PPH UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. LIFO dinilai sebagai metode yang kurang up to date dalam memperlihatkan hasil perhitungan akhirnya. Karena laporan posisi LIFO menggunakan persediaan yang sudah lama. Hal ini dinilai kurang relevan oleh para investor karena investor ingin tahu harga yang terbaru bukan yang terlama. Di samping itu, metode LIFO juga akan menghasilkan laba yang paling rendah dibandingkan dengan metode yang lain dan akan mempengaruhi pajak. Itu dia penjelasan mengenai materi sistem persediaan periodik. Semoga materi tersebut bisa memberikan manfaat yang besar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Thank you for watching.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.